Selamat siang, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah study case, yaitu pelanggaran etika perdagangan Aqua terhadap Le Mineral. Saya dengan Ida Ayu Putu Ita Vernitasari. Aqua versus Le Mineral, KPPU nyatakan Aqua bersalah. Saat itu, Le Mineral menyampaikan temuan di lapangan, Aqua dan distributornya bekerja sama untuk melarang sejumlah toko menjual Le Mineral. Diduga, Aqua dan distributornya mengancam hendak menurunkan status dan fasilitas alias degradasi dari semua Star Outlet atau SO menjadi wholesaler atau WO, eceran terhadap pedagang yang menjual Le Mineral. Selanjutnya, KPPU mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Aqua tersebut. Menurut KPPU, dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Monopoli ini, pihaknya telah memiliki lebih dari 2 alat bukti. Company Overview. PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Tirto mendirikan pabrik pertamanya di Pondok Ungu, Bekasi, dan menamai produk itu Golden Mississippi dengan kapasitas produksi 6 juta liter per tahun. Konsultannya Eulidra Lim mengusulkan untuk menggunakan nama Aqua karena cocok terhadap image air minum dalam botol serta tidak sulit untuk diucapkan. Ia setuju dan mengubah merek produknya dari Puritas menjadi Aqua. Setelah beroperasi selama 40 tahun, Aqua kini memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 98, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone, yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Etika bisnis adalah tindakan benar atau salah yang dapat mempengaruhi berbagai pihak. Etika perlu diperhatikan dalam perusahaan karena berkaitan dengan kepuasan konsumen dan perlindungan konsumen. Etika dijunjung tinggi di dalam suatu perusahaan karena dengan menerapkan etika bisnis yang baik, maka akan meningkatkan profit atau keuntungan perusahaan. Dengan memegang teguh menerapkan etika bisnis yang baik, bisnis dapat dijalankan dengan baik dan memiliki keunggulan bersaing. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Sonny Kraft tahun 98. Prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggapnya lebih baik untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas. Bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan intern dalam suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan semua pihak. Yang terakhir yaitu prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaan. Pendapat atau perspektif menurut saya adalah dari kasus di atas menunjukkan bahwa perkara pada putusan KPPU nomor 22 KPPU 1 tahun 2016 telah memenuhi unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat dan melanggar etika dalam berbisnis, yaitu di mana Aqua telah terbukti membuat sebuah perjanjian tertutup. Unsur pelanggaran yang terkait yang telah dilakukan oleh Aqua yaitu unsur pelaku usaha, unsur perjanjian, unsur mengenai harga atau potongan harga, unsur barang,
unsur memuat persyaratan tidak akan membeli barang, kemudian unsur tidak akan membeli barang dari pelaku usaha pesaing. Etika perdagangan yang telah dilanggar oleh Aqua yaitu yang pertama etika persaingan dagang, di mana Aqua melakukan persaingan dengan tidak sehat dan ingin mendominasi penjualan dengan melarang produk pesaing sejenis ada di pasaran yang sama. Kemudian yang kedua, etika monopoli pasar, di mana Aqua ingin menguasai pasar AMDK dan menjadi satu-satunya produk yang ada di pasaran dengan membuat perjanjian-perjanjian khusus dengan para seller atau distributor besar untuk menyingkirkan produk pesaing. Dalam hal ini yaitu Le Mineral. Prinsip etika bisnis yang telah dilanggar oleh Aqua sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kejujuran. Aqua tidak jujur dalam melakukan bisnisnya, yaitu berusaha menentukan pilihan dengan melakukan kecurangan dengan membuat perjanjian dengan para sellernya untuk memboikot Le Mineral dari pasaran. Yang kedua, prinsip keadilan. Aqua tidak adil kepada para konsumen AMDK untuk bebas dalam menentukan pilihan dengan menjadikan Aqua satu-satunya AMDK di pasaran dan merugikan perusahaan Le Mineral. Yang ketiga, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Aqua jelas-jelas sudah merugikan sebuah perusahaan, yaitu Le Mineral, dan merugikan konsumennya. Kemudian yang terakhir, prinsip integritas moral. Aqua dinilai tidak memiliki integritas dan melakukan sebuah tindakan yang sangat memalukan bagi sebuah nama besar Aqua karena takut menghadapi persaingan dagang. Dari kasus Aqua versus Le Mineral, menurut saya sangat mencoreng nama besar Aqua. Karena dilihat dari pasar AMDK sendiri, Aqua merupakan brand yang sangat kuat dan telah memiliki pasar tersendiri tanpa harus melakukan kecurangan dan melanggar etika-etika dalam berbisnis. Ini akan menjadikan kerugian besar bagi Aqua karena berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap brand Aqua. Aqua telah terbukti melakukan pasar monopoli yang bertentangan dengan rasa keadilan. Pasar monopoli juga bertentangan dengan prinsip utilitarian dengan cara yang tidak etis, yaitu membuat kelangkaan persediaan barang dan tidak memungkinkan penjual lain untuk melakukan efisiensi. Pasar monopoli bertentangan dengan hak prinsipan di pasar karena penjual monopoli mendikte harga, kuantitas barang, dan varian barang yang beredar di pasaran. Demikian presentasi saya mengenai kasus Aqua dan Le Mineral. Terima kasih.